Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menyanyikan lagu pertama kita, nomor 39, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagu selanjutnya nomor 49, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu terakhir kita akan menyanyikan lagu 32, With Christ in the Vessel. Christ in the vessel with a smile and a song, smile and a song, smile and a song. Christ in the vessel with a smile and a song, as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. Christ in the vessel with a smile and a song, as we go sailing home. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Harap adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik. Selamat pagi anak-anak. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita jumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Kita berjumpa dengan Lause Mung En. Hari ini akan bercerita firman Tuhan dari Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya anak-anak boleh duduk tenang, mendengarkan firman-Mu dan menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap ya, duduk yang baik. Tidak ada yang ganggu teman-temannya ya. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, fokus kepada firman Tuhan di hari ini. Ya, hari ini tadi Lause sudah katakan kita akan mendengar firman Tuhan dari Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. Kalau kita melihat ya, manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak mau turut perintah Allah, melanggar perintah Allah, maka Allah katakan kamu akan mati. Ya, kita melihat setelah manusia berdosa diusir dari Taman Eden, dia melahirkan
namanya Kain dan Habel. Setelah itu Kain berbuat jahat lagi, dia membunuh adiknya. Dan terus Adam di sini dikatakan di ayat pertama, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Setelah mereka berdosa, tadi saya sudah katakan, mereka akan mati. Maka di sini ayat pasal 5 ini bercerita tentang lahir dan terus manusia harus mati. Ya, itulah kutukan dari Allah, manusia harus mati. Ya, bagaimana kita melihat silsilah ini? Silsilah keturunan dari Adam, artinya anak cucu dari Adam. Nah, kita melihat ya, kita termasuk orang yang adalah keturunan dari Adam. Nanti kita akan belajar dari mana kita menjadi keturunan dari Adam. Pertama kita melihat Adam waktu itu melahirkan Set. Ya, setelah Adam melahirkan Kain dan Habel, terus dia melahirkan lagi yang namanya Set. Terus Alkitab mencatat Adam mati umur 930 tahun. Terus Set melahirkan namanya Enos. Terus Enos juga mati seperti Adam. Umurnya 912 tahun. Terus Enos melahirkan nama Kenan. Kenan dia mati umur 905 tahun. Terus Kenan keturunan Adam juga. Yang keempat yaitu namanya Mahalaleel. Ya, umurnya Kenan, dia meninggal atau dia mati umurnya 910 tahun. Terus Mahalaleel melahirkan Jarel. Dan Mahalaleel meninggal umur 895 tahun. Terus ada lagi Jarel itu melahirkan namanya Henok. Henok umurnya Jarel mati umurnya 962 tahun. Setelah itu Henok juga melahirkan namanya Metusala. Ya. Ini yang istimewa dari Henok, dia tidak mengalami kematian. Karena dia berjalan, hidup bergaul dengan Allah. Artinya dia melakukan firman Tuhan. Dia selalu dekat dengan Allah. Ya, nanti kita akan lihat ya apa yang dampak bagi manusia. Ya, dia bergaul dengan Allah, dia tidak mengalami kematian dan dia diangkat oleh Allah. Ya, Metusala melahirkan namanya Lamek. Lamek umurnya 969 tahun. Dari semuanya keturunan Adam, umurnya paling panjang adalah Metusala. Ya. Setelah itu Lamek melahirkan namanya Nuh. Dan Lamek meninggal 777 tahun. Dan selanjutnya kita melihat Nuh melahirkan namanya Sem, Ham, dan Yafet. Apa yang dapat kita pelajari dari silsilah ini? Pertama, kita melihat bahwa kutukan Allah akan terjadi kepada manusia. Jadi manusia ada kelahiran dan ada kematian. Kematian adalah kutukan dari Allah. Manusia tidak bisa melawan kematian ini. Tapi kabar sukacitanya ada contoh dari Henok. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, maka suatu hari kita juga akan diangkat ke surga. Bagaimana kita menuruti firman Tuhan ini? Yaitu firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pada saat Yesus datang sekali, kita akan diangkat
dan kita dibawa ke surga. Itu janji Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudah gak anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus, angkat tangan. Ya, bagus. Ya, bagus. Angkat tangan, berarti harus sungguh-sungguh, bukan ikut-ikutan ya. Angkat tangan ya. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus supaya perlu memperoleh hidup yang kekal. Terus yang selanjutnya apa? Metusala umurnya 969. Walaupun umurnya panjang, umurnya ya kita bisa dikasih umur yang panjang, itu anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak mengalami kematian, tetap akan mengalami kematian. Karena apa yang dikatakan Allah itu harus terjadi. Manusia harus mengalami kematian. Tapi tadi sudah dikatakan kabar, sukacitanya Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah mati untuk dosa adik-adik dan Lause, untuk dunia. Tapi syaratnya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, selanjutnya Nuh melahirkan Sem, Ham, dan Yafet. Itulah yang menurunkan dari orang kulit putih dan sebagainya. Ada Afrika, ada Indonesia, dan sebagainya. Itulah keturunan seluruh dunia ini. Ya, kita harus tahu. Ya, kita itu berasal dari Adam. Adam sudah berdosa. Adam mewariskan dosa kepada kita semua. Akibat dari dosa, Alkitab katakan adalah mati. Ya, mati yang kekal. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menggantikan dosa-dosa kita. Maka siapa yang percaya Tuhan Yesus pasti peroleh hidup yang kekal. Ya, inilah firman Tuhan, inilah manfaatnya silsilah ditulis kepada kita. Ya, masalahnya kita harus tahu bahwa kita dilahirkan suatu saat kita akan mati. Itu adalah kutukan, itu adalah musuh manusia yang paling menakutkan. Ya, setiap orang takut dengan kematian. Tapi orang yang percaya kepada Yesus tidak takut kematian. Dia dapat janji dari Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini kita sudah belajar ya dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Ayat dari keturunan Adam. Dari Adam lahir Set, Henok, Kenan, Mahaleer, Yarel, Henok, terus Metusala, Lamed, dan Nuh. Ini keturunan. Dan terus Nuh melahirkan Sem, Ham, dan Yafet di seluruh dunia ini. Ya, adik-adik selalu ingat kalau membaca pasal 5 ini dari Kejadian, kita harus tahu bahwa ada kutukan dari Allah yaitu kematian. Tapi ada janji dari Tuhan Yesus yaitu kita akan peroleh hidup yang kekal. Syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, pulang kamu cerita ya sama teman-temannya, sama papanya, sama mamanya, sama adiknya, atau dengan kakaknya bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas dari Allah yaitu menyelamatkan manusia supaya tidak mati. Ya, dosa manusia sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau menolong kami, anak-anak, supaya mentaati firman-Mu, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu dan melakukan firman-Mu dengan baik. Dan kami juga boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa